Yo, what's up guys, balik lagi bareng gua Rian Fisher, dan pada video kali ini gua bakalan nyoba untuk bermain game The Force guys. Dan di sini gua bakalan nge-challenge diri gua dari yang pemula banget kayak gini sampai jadi pro rata kanan guys. Literally rata kanan. Jadi kayak target gua itu sampai rata kanan yang mentok gitu lah guys. By the way, buat kalian yang nggak tahu, di game The Force kita bisa ngelakuin banyak hal guys, seperti mining, forging, dan juga monster hunting. Ya basically kalau bisa gua bilang di game The Force kita adalah seorang blacksmith. Akan tetapi ketika mau menempa sesuatu, kita harus nyari bahan-bahannya sendiri, entah itu dengan cara mining ataupun monster hunting. Kurang lebih menurut gua sih kayak gitu guys. By the way, sebelum memulai series ini, gua juga udah research beberapa cara yang sekiranya menurut gua cukup efisien untuk mencapai tujuan gua nanti guys, yaitu pro rata kanan. Dan dalam perjalanan gua nanti, gua akan nyoba selalu nge-spill ke kalian sekiranya apa aja yang worth it buat dilakuin di game The Force ini guys. Dan gue yakin buat penonton gue yang sekiranya baru main ataupun masih mau nyoba main, ini akan ngebantu banget buat kalian guys. So ya, gue yakin kalian udah bosen juga ngedenger yappingan gue dari tadi. Jadi ya nggak usah banyak bacot lagi, kita bakal langsung ke videonya guys. Let's go. Dan pertama di sini harusnya kita bakalan disuruh buat ngobrol sama Sensei Moro dan dikasih opsi buat ngeganti race kita guys. Ketika baru main kayak gini, biasanya kita cuma ngedapetin satu slot race guys, yang mana slot kedua akan ke unlock ketika kita udah level 25 dan slot ketiga di level 100. Selain itu, kita juga bakalan ngedapetin 3 free reroll, dan ini bisa juga kita dapetin dari top up ataupun redeem code. By the way, bisa gue bilang race di sini tuh penting banget guys, karena bisa ngasih kita buff tertentu yang bakalan ngebantu kita banget tergantung race-nya. Dan dari banyaknya race di sini, gue mau kalian fokus sama 5 race yang bakal gue sebutin nanti aja guys. Karena memang selain 5 race ini, race lain tuh bisa dibilang agak useless atau memang gak terlalu ngebantu untuk perkembangan karakter kita. Untuk race yang pertama, udah pasti adalah race Angel guys. Kenapa Angel gue tempatin yang pertama? Karena memang race ini tuh OP banget guys. Secara dia bakal ngasih kita 30% luck boots, yang mana itu bakal ngebantu kita banget buat mining ataupun nyari drop item pas monster hunting. Dan juga pasif-pasif lainnya pun gak kalah gila guys. Dan kayaknya bakal kepanjangan kalau gue sebutin satu persatu. Jadi ya kalian bisa baca di sini aja guys. Dan intinya menurut gue race ini tuh sama bagusnya, entah itu buat monster hunting ataupun mining guys. Untuk race selanjutnya yang gue tempatin di urutan nomor 2 adalah race Demon guys. Race Demon sendiri bisa gue bilang adalah race player versus enemy banget guys. Dan ini tuh kayak udah didesain buat monster hunting guys. Dan kalian bisa lihat sendiri aja pasifnya gimana, karena ya sekali lagi kalau gue yang nyebutin semuanya kayaknya bakalan kepanjangan guys. Dan next untuk urutan race yang ketiga menurut gue adalah race Dwarf guys. Kenapa race ini gue tempatin di urutan yang ketiga? Karena race ini bakal ngasih kita buff 15% mining damage dan juga 5% better force. Selain itu, ketika kita mining, kita juga punya 20% chance buat ngasih 50% damage tambahan ke batu guys. Ya walaupun memang race ini juga ada ngasih kita beberapa debuff, kayak ngurangi 5% movement speed dan juga 20% tinggi badan kita. Akan tetapi menurut gua itu nggak terlalu berpengaruh kalau dibandingin dengan buff yang kita dapetin. Apalagi soal tinggi badan, itu paling ngaruhnya ke tampilan doang guys. Dan bisa dibilang race ini tuh bagus banget buat mining ataupun forging guys. Jadi ya menurut gua ini tuh worth it banget buat didapetin, apalagi di awal-awal. Dan untuk race urutan yang keempat adalah Dragonborn guys. Race ini tuh bisa dibilang kayak versi lightnya dari race Demon guys. Secara kalau dilihat dari pasif-pasifnya sama kayak race Demon tadi, race ini tuh juga kayak didesain buat monster hunting banget guys. Jadi ya untuk awalan gue juga rekomen banget buat kalian make race ini guys. Dan terakhir untuk race yang gue tempatin di urutan yang kelima adalah race Goblin guys. Alasan race ini juga gue masukin karena dia punya pasif yang bagus banget guys, yaitu ketika kita berbelanja kita akan mendapatkan diskon 12% guys. Dan itu bakalan berguna banget dan menghemat banyak gold kita untuk kedepannya. Selain itu dia juga punya pasif lain seperti ngasih kita buff 15% movement speed dan juga nambahin 10% attack speed ketika kita menggunakan senjata tipe dagger atau pisau guys. Ya walaupun dia juga ngasih kita debuff seperti ngurangin 15% darah kita dan juga 15% ukuran tubuh kita. Akan tetapi menurut gua dengan adanya pasif diskon tadi, debuff kayak gini bisa banget lah ya buat kita abaikan. Dan oke, mungkin itu aja pembahasan soal race-nya. Dan kalau kalian mau gue bahas dengan lengkap soal semua race yang ada di game The Force, ya kalian komen aja lah ya. Kalau banyak yang request, ntar gue bakal buatin videonya khusus kok.
Dan oke, di sini mungkin gua bakalan nyoba nge-reroll aja sampai sekiranya gua ngedapetin race yang lumayan bagus guys. Dan untuk race yang gue incer sih antara Angel, Demon ataupun Dwarf guys. Dan kalau kalian nanya alasannya kenapa, ya kalian bisa mundurin aja lah ya videonya ke beberapa menit yang lalu dan kalian bisa cek se-OP apa ketiga race ini guys. Dan oke guys, di sini gua nggak tahu gua yang hoki atau gimana, tapi yang jelas di sini setelah 3 kali reroll, gua akhirnya berhasil ngedapetin race Dwarf, yang mana ini adalah salah satu dari race yang gue incer. Ya walaupun ini nggak sebagus Angel ataupun Demon, tapi gua nggak bakalan greedy dan bakalan nyimpen sisa reroll gua buat slot kedua nanti aja guys, kalau gua udah level 30. Dan next, seperti new player pada umumnya, gue di sini bakalan nyelesain quest tutorialnya dulu aja guys, karena ini bakalan ngasih gue XP dan gold yang lumayan banget. Sekaligus buat player baru, ini tuh bakalan ngajarin kita gimana cara mainnya guys. Jadi ya ini tuh worth it banget buat dilakuin. Dan lagi pun kalau misalnya kita nge-skip quest ini, karakter kita tuh bakalan ada panah-panah nggak jelas kayak gini yang bakalan ngeganggu banget pastinya kalau buat main guys. Jadi ya saran gua kita selesaiin ini dulu aja guys. Dan mungkin videonya bakalan gua skip aja atau gua cepetin biar nggak kelamaan guys. Dan oke guys, di sini finally gue udah berhasil nyelesain quest tutorialnya, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, gue akhirnya udah punya beberapa equipment baru dan juga pickaxe baru. Dan step selanjutnya yang akan gue lakuin, gue bakalan mining lagi aja sampai sekiranya backpack gue full guys. Dan untuk lokasi miningnya, gue mungkin bakalan mining di sini aja guys. Sekalian gue nantinya juga mau ngekill beberapa monster untuk nyelesain quest yang ada. Dan satu hal yang mau gue ingetin ke kalian, sebisa mungkin kalian coba ngobrol aja sama setiap NPC yang kalian temuin guys, dan terima quest dari mereka. Karena ya quest yang ada di game The Force ini berguna banget, dan ini bakalan ngasih kalian gold dan XP yang lumayan banget guys. Jadi ya ini tuh worth it banget buat dilakuin. Dan oke guys, finally di sini gue udah bener-bener nyelesain quest dari Sensei Moro dan tinggal butuh prepare aja untuk pergi ke War 2 guys. Dan juga berhubung gold gue udah 2000-an, gue di sini bakalan ngebeli ini gold pickaxe dan ngeganti pickaxe gue guys. Dan step selanjutnya yang harus gue lakuin, gue mau nyari 10.000 gold dulu untuk persiapan ke War 2. Dan gimana cara gue ngumpulinnya? Gue tinggal mining aja sampai sekiranya backpack gue full guys. Nah terus semua ore yang gue dapetin tadi, kecuali yang epic atau ungu, itu bakalan gue tempa dan dibikin armor atau pedang guys. Dan pas ngebikin, kalian pastiin dulu kalau total ore yang kalian masukin itu ada 33 biji.
biar nanti pas kalian mau ngejual itu harganya bisa lumayan banget kayak gini guys. So ya gue tinggal ngulangin step ini aja, mulai dari mining sampai backpack gue full, terus gue tempat dengan rumus 33 biji, dan terakhir gue jual sampai sekiranya gue ngedapetin 10.000 gold guys. So ya, dan kita akan balik sebentar lagi. Dan oke guys, finally di sini gua udah berhasil buat ngumpulin 10.000 gold, yang berarti gua pun udah siap buat pergi ke World 2. So ya, di sini kita akan langsung pasang portalnya aja dan langsung pergi ke World 2 guys. Let's go. Setelah kita sampai di World 2, yang harus kita lakuin pertama kali yaitu membeli Cobalt Pickaxe dengan gold yang udah kita kumpulin tadi dan mengganti pickaxe kita guys. Setelah itu kita bisa ngikutin cahaya yang terbang ini aja untuk mengambil quest di World 2 guys. Dan sekali lagi gue mau ngingetin ke kalian kalau quest-quest ini bakalan ngebantu banget untuk perkembangan kita, karena dia bakalan ngasih XP dan gold yang lumayan banget guys. Jadi ya sebisa mungkin kalian coba aja buat ngobrol sama setiap NPC yang kalian temuin, dan siapa tahu dia punya quest yang bisa kalian kerjain guys. Dan next kita bisa lewat sini aja sampai nemu spot 2 batu di mulut gua kayak gini. Dan terakhir gue tinggal AFK mukulin batu kayak gini aja guys. Dan enaknya di sini tuh batunya bakalan spawn lebih cepet karena gua ini sebenarnya kayak jalan masuk gitu lah guys. So ya, di sini gue bakalan lanjut mukulin batu di sini aja sampai sekiranya backpack gua full guys. Nah terus semua orang yang gue dapetin tadi kecuali yang epic dan legendary itu bakalan gue jadiin armor atau pedang dengan rumus 33 biji kayak tadi guys. Dan terakhir gue tinggal jual aja semua ini dan ngumpulin sampai sekiranya gue punya 70.000 gold guys. So ya, di sini gue bakalan lanjut mining aja dan ngulangin step-step tadi sampai sekiranya gold gue udah nyentuh 70.000 guys. Dan kita akan balik sebentar lagi. Oke guys, sebenarnya di sini gold gua belum nyentuh 70.000. Nah, tapi berhubung di sini level gua udah nyentuh 30, gua di sini mau gunain sisa reroll gua buat slot race kedua. Dan juga kalau kalian bingung kenapa di sini reroll gua sisa sedikit, ya sebenarnya tadi itu gua udah nge-record dan nge-reroll beberapa kali. Tapi pas gua cek filenya malah korup guys. Jadi ya sorry banget kalau ada beberapa scene yang kepotong. Dan sialnya lagi dalam reroll tadi gua tuh cukup bau dan ujung-ujungnya malah ngedapetin race human lagi guys. Jadi ya dengan sisa 2 reroll ini semoga aja gua bisa ngedapetin race yang bagus guys. So ya di sini gua akan nge-reroll lagi aja dan semoga gua bakal ngedapetin race demon ataupun angel guys. Dan ya memang salah gua sih terlalu berharap dengan sisa 2 reroll doang. Jadi ya mending di sini gua lanjut mining aja dan nyari 70.000 gold kayak yang gua rencanain tadi guys. Oke guys, finally di sini gue udah punya sekitar 70 ribuan gold dan ini pun sebenarnya kelebihan dikit guys. Tapi ya udah nggak apa-apa, dan dengan gold ini gue bakalan ngebeli mithril pickaxe seharga 67.000 gold guys. Dan yap, seharusnya dengan ini gue miningnya bakalan jauh lebih enak daripada tadi guys. Dan pastinya semua ini dikarenakan perbedaan stats yang signifikan dari pickaxe gue yang sebelumnya dengan yang sekarang guys. Ya sebenarnya harganya aja pun udah jauh beda banget. Bahkan hampir 7 kali lipat guys, jadi ya itu wajar banget lah ya. So ya di sini gue mau lanjut mining lagi aja, tapi kali ini gue miningnya bakalan di spot yang berbeda guys. Dan untuk lokasinya ada di sini guys. Dan di sini gue bakal ngulangin step ngebosenin itu lagi, yang dimana gue bakalan mining lagi aja sampai backpack gue full. Nah terus semua orang common dan rare yang gua dapet itu bakalan gua tempa dengan rumus 33 biji kayak tadi. Dan terakhir pedang ataupun armor yang berhasil gua tempa nanti itu bakalan gua jual. Dan gua akan ngulangin step-step ini sampai sekiranya gua udah punya 75.000 gold guys. Dan harusnya dengan pickaxe gua yang sekarang ngedapetin gold segini itu bakalan lebih mudah guys. Apalagi sport kali ini tuh udah jauh lebih bagus daripada yang tadi. So ya di sini gua bakalan lanjut aja dan kita akan balik sebentar lagi.
Oke guys, finally di sini gol gua udah kekumpul 75.000 dan juga set gua pun udah lebih mendingan daripada yang sebelumnya guys. Ya walaupun bisa dibilang ini termasuk set untuk early game karena ya set gua ini sebenarnya hasil tempaan gua dengan menggunakan or uncommon dan juga rare doang guys. Lagian gua tadinya ngebuat mereka itu tujuannya buat dijual guys. Cuman karena defense-nya gua lihat lumayan jadi ya udah gua pakai aja gitu guys. Ya mungkin next video deh gue bakalan nge-upgrade set dan juga pedang gua ini. Sekaligus kita nanti bakalan nyoba beberapa resep juga guys. Dan balik lagi karena di sini gol gua udah kekumpul 75.000, gua di sini bakalan ngejual middle pickaxe gua aja guys. Karena memang gua udah nggak butuh. Sekaligus gua juga butuh gold untuk membeli pickaxe kita yang selanjutnya guys. Jadi ya dengan ini gua sekarang udah punya sekitar 128.000 gold lebih guys. Dan next, gue di sini bakalan pasang portalnya aja buat balik ke War 1 guys, karena memang lokasi pickaxe yang bakalan gue beli kali ini ada di sana guys. Setelah sampai di War 1, kita tinggal ngobrol aja sama NPC yang namanya Bart. Dan harusnya dia bakalan ngasih kita quest, dan kita bakalan disuruh buat nyari gitar guys. Dan untuk lokasi gitarnya, kalian tinggal ikutin gua aja guys. Setelah kita dapat gitarnya, kita tinggal ngobrol aja sama Bar lagi guys. Dan harusnya kita bakalan dikasih sebuah kunci, dan kunci ini bisa kita pakai buat ngebuka sebuah gerbang yang ada di dalam gua guys. Dan setelah itu kita tinggal ngebuka gerbangnya aja guys. Dan setelah gerbangnya kebuka, kita akhirnya bisa ngeakses ruangan di dalamnya. Yang dimana disitu terdapat salah satu pickaxe paling kuat yang ada di game The Force guys, yaitu Arcane Pickaxe. So ya di sini gue bakalan langsung ngebeli Arcane Pickaxe-nya aja seharga 125.000 gold guys. Dan finally di sini gue udah satu step lebih maju untuk menjadi pro rata kanan di game The Force guys. Ya walaupun masih di pickaxe doang sih, tapi memang pickaxe tuh bisa dibilang yang paling penting untuk mencapai goals gua guys. So ya mungkin segini aja untuk video kali ini. Dan next video mungkin gua bakalan nyoba buat nge-upgrade set dan juga pedang gua guys, karena bisa dibilang equipment gua saat ini tuh sampah banget. Jadi ya kalian tunggu aja guys. So ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalian boleh like video ini kalau kalian suka, kalian boleh dislike aja kalau enggak, dan kalau kalian ada saran kalian boleh banget buat taruh di kolom komentar. Dan kalau urusan subscribe sih itu terserah kalian. See ya!